Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ainingsi Official, masih dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi psikotes untuk seleksi Bawaslu Kabupaten Kota. Di video kali ini kita akan membahas tentang tes menggambar orang. Jadi jangan sepelekan ya teman-teman untuk menggambar orang atau menggambar manusia, karena dalam tes ini lagi-lagi juga akan dinilai kepribadian teman-teman. Apa itu sebenarnya tes untuk menggambar orang? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Pada beberapa orang yang belum pernah mengikuti seleksi psikotes tentunya akan kebingungan ketika teman-teman itu dibagikan kertas kosong tanpa ada instruksi apapun. Yang ada adalah instruksi teman-teman disuruh menggambar orang. Kira-kira apa yang terbayang dan apa yang akan teman-teman gambar, orang apa yang akan teman-teman gambar. Tes ini sendiri juga berlangsung dengan cukup membingungkan karena sebagai interview hanya diberikan pensil, kertas kosong, dan hanya diperintahkan untuk menggambar manusia. Tidak ada detail gambarnya seperti apa, tidak ada penjelasan tentang gender apa yang harus teman-teman gambar, dan di bagian kertas mana itu yang harus teman-teman gambar. Seberapa besar gambar teman-teman dan apa saja detail yang harus teman-teman gambar. Hal ini memang sesuai dengan prosedur yang dipopulerkan oleh Goodenough, di mana dengan keambiguan tersebut akan terpancar kepribadian teman-teman dan visi teman-teman dalam meraih atau mencapai karir ke depan. Salah satu rangkaian psikotes yang tidak pernah luput adalah psikotes gambar manusia. Psikotes ini adalah tes yang diberikan untuk melihat sejauh mana kepribadian seseorang melalui media gambar manusia. Tes gambar manusia itu disebut juga dengan tes Draw a Person atau DAP. Psikotes gambar ini juga pertama sekali dikenalkan oleh Ebenezer Cook pada tahun 1885 yang mengamati gambar seorang anak yang dapat mempengaruhi perkembangannya. Kemudian pada tahun 1926, psikotes gambar orang ini juga mulai dipopulerkan oleh Florence Goodenough sebagai sebuah tes untuk melihat kepribadian seseorang. Hasil dari psikotes gambar orang ini juga bisa membantu psikolog untuk membaca kepribadian teman-teman yang juga akan mempengaruhi kemampuan teman-teman saat bekerja. Dalam tes ini juga psikolog tidak akan menilai seberapa bagus gambar yang teman-teman hasilkan, namun hal yang menjadi penilaian adalah seberapa detail gambar teman-teman dan seberapa proporsionalnya gambar teman-teman yang terletak pada kertas yang dibagikan tersebut. Ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan di saat teman-teman itu disuruh untuk menggambar manusia atau menggambar orang. Yang pertama, pastikan skala proporsional gambar pada ukuran kertas yang tersedia. Sebelum mulai menjawab psikotes gambar orang, hal yang harus teman-teman perhatikan yang pertama sekali adalah skala proporsional gambar pada ukuran kertas yang diberikan. Jika teman-teman menggambar orang dengan ukuran yang besar, artinya kertas yang dibagikan biasa adalah kertas A4 atau F4. Jadi, jika teman-teman menggambar dengan ukuran yang besar, artinya teman-teman memiliki sifat percaya diri yang tinggi. Selalu ingin mendapatkan yang lebih agresif dan aktif, dan cocok jika teman-teman ditempatkan di pekerjaan yang bersifat sosial. Namun jika teman-teman menggambar orang dengan ukuran yang kecil, artinya teman-teman memiliki sifat yang kurang percaya diri dengan kemampuan yang teman-teman miliki. Introvert, tidak begitu optimis, dan cocok ditempatkan untuk pekerjaan yang membutuhkan fokus yang tinggi. Hal yang kedua yang harus diperhatikan pada saat teman-teman menggambar manusia adalah memperhatikan kelengkapan anggota tubuhnya. Karena setiap teman-teman menjawab psikotes gambar orang, pastikan selalu itu untuk memperhatikan kelengkapan anggota tubuhnya. Karena hal ini untuk menilai seberapa detail pekerjaan calon pelamar untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi
Perhatikan setiap kelengkapan anggota tubuh mulai dari kepala hingga ujung kaki. Terutama hal-hal yang kecil seperti alis, bulu mata, dan lainnya. Hal ini juga merupakan poin penting yang menjadi indikator penilaian untuk tes gambar orang ini. Yang ketiga, perhatikan juga profesi yang dikerjakan. Ada baiknya jika teman-teman menggambar profesi dalam psikotes gambar orang ini. Misalnya, teman-teman ingin menggambar seorang dokter, maka teman-teman juga bisa menambahkan jubah dokter atau baju operasi. Dan jika teman-teman ingin menggambar anggota Bawaslu, jadi pastikan juga atribut atau kelengkapan dari Bawaslu tersebut yang menjadi ciri khas dari profesi yang sedang dilakukan oleh orang yang teman-teman gambar. Tambahkan juga ekspresi dari psikotes gambar orang tersebut. Apakah orang tersebut senang dengan pekerjaannya atau tidak? Karena psikolog juga akan melakukan penilaian terhadap rasa optimis yang teman-teman miliki. Keempat, perhatikan posisi objek. Cara mengerjakan psikotes gambar orang yang selanjutnya adalah memperhatikan posisi objek, bisa menghadap ke depan, menghadap ke samping, dan juga menghadap ke samping kiri ataupun ke samping kanan. Yang penting jangan membelakangi gambar. Karena posisi objek ini tidak selalu harus di depan. Hal ini bisa disesuaikan dengan kemampuan menggambar teman-teman. Namun pastikan psikotes gambar orang tersebut juga melakukan aktivitas yang sesuai dengan profesinya. Yang kelima yang diperhatikan adalah detail gambar. Cara mengerjakan psikotes gambar orang adalah misalnya apakah kaki kanan dan kaki kiri sudah sejajar, apakah ada gambar mata yang besar sebelah, apakah ada kuping yang sama besarnya atau ada kuping yang satunya besar dan satunya juga kecil. Selain itu, detail gambar yang perlu teman-teman tambahkan juga adalah ciri khas dari jenis kelamin. Misalnya, teman-teman menggambar seorang pria, maka jangan lupa untuk menambahkan jakun di bagian lehernya. Tapi jika teman-teman menggambar orang adalah berjenis kelamin perempuan, jangan lupa juga untuk menggambar rambut yang panjang, atau juga jangan lupa menggambar orang dengan menggunakan jilbab. Karena setiap detail yang teman-teman tambahkan di dalam psikotes gambar orang tentunya akan menjadi penilaian untuk melihat karakter dan kepribadian dari teman-teman. Karena itu usahakan menggambar sedetil mungkin dengan cara-cara yang sudah dijelaskan tadi. Hal detail lainnya yang harus diperhatikan pada saat teman-teman disuruh menggambar orang adalah bagian kepala. Dalam proses penilaian psikotes gambar orang, kepala diyakini sebagai otak besar dari segala keputusan yang akan diambil. Maka dari itu, ada baiknya jika teman-teman tidak melewatkan detail yang ada di bagian kepala seperti mata, hidung, alis, bulu mata, rambut, kening, kelopak mata, pipi, lubang hidung, bibir, bagian leher, dan jakun untuk seorang pria. Dan pastikan psikotes gambar orang juga memiliki porsi yang profesional antara satu dan bagian lainnya yang seimbang. Jadi jika teman-teman menggambar bagian kepala atau wajah, pastikan letaknya profesional dan juga antara mata sebelah kiri, mata sebelah kanan, telinga sebelah kiri, telinga sebelah kanan, pipi, alis, dan lain sebagainya. Lubang hidung itu juga harus proporsional letaknya. Berikutnya, bagian detail yang harus diperhatikan adalah badan bagian atas. Pada bagian ini itu terdapat anggota tubuh seperti dada, perut, lengan, dan juga tangan. Jangan lupa untuk menggambar 5 jari sebelah kanan, 5 jari sebelah kiri lengkap 2 tangannya. Hal ini juga dipercaya bahwa perintah yang bersumber dari otak akan langsung dialirkan dan disebarkan ke seluruh bagian tubuh. Psikolog juga akan menilai bagaimana teman-teman mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan hingga bagaimana cara teman-teman untuk mengatur atau mengorganisir
pekerjaan sehari-harinya melalui tes gambar orang. Berikutnya adalah badan bagian bawah. Hal-hal yang harus diperhatikan di sini adalah bagian paha, lutut ataupun dengkul, tungkai kaki hingga jari-jari kaki. Semua bagian tersebut harus teman-teman gambar secara detail. Jika sempat dan masih punya waktu, teman-teman juga bisa menambahkan detail pada bagian pakaian yang digunakan. Misalnya, ada kantong celana, sepatu, dan lain sebagainya. Karena yang dinilai di bagian ini adalah seberapa penting penilaian tentang penampilan teman-teman. Waktu dalam pengerjaan tes ini tidak lama, sekitar antara 10 hingga 15 menit. Dan di dalam menggambar orang ini, yang dinilai adalah bukan keindahan dari gambar orang tersebut, melainkan adalah detail dengan kelengkapan anggota tubuh. Melainkan yang dinilai adalah kelengkapan anggota tubuh dan juga letak gambar tersebut. Ini adalah arti menggambar orang dalam beberapa bagian anggota tubuh. Kita bisa melihat di bagian kepala itu menggambarkan kecerdasan, komunikasi, imajinasi, kemampuan bersosialisasi. Misalnya, jika kepala lebih besar dari tubuh, itu berarti memiliki kemampuan intelektual yang mengesankan. Rambut juga menggambarkan seksualitas, kejantanan, dan sensualitas. Mata menggambarkan komunikasi sosial dan persepsi teman-teman tentang dunia di sekitar teman-teman. Mulut itu menggambarkan sensualitas, seksualitas, dan komunikasi verbal. Jika mulut pada gambar hanya garis lurus, itu berarti sifatnya agresif secara verbal. Badan, pada bagian ini ada beberapa penilaian yang bisa dilihat berdasarkan bagian badan manusia, diantaranya bentuk badan. Jika bentuk badannya kotak atau oval, itu menunjukkan sifat teman-teman yang belum dewasa. Tapi jika bentuk badannya kompleks, menunjukkan sikap teman-teman yang lebih dewasa. Jika teman-teman menggambar orang yang berdasi, maka akan menunjukkan keinginan kandidat untuk mendapatkan status sosial yang tinggi. Jika teman-teman menggambar orang yang memakai aksesoris seperti gelang cincin, jam tangan, kalung, dan lain-lain, artinya menunjukkan kebutuhan seseorang akan harta. Berikutnya adalah gambar bahu yang juga merupakan simbol dari kekuatan fisik. Jika kandidat menggambar bahu yang lebar dan besar, menunjukkan bahwa dirinya cenderung suka melakukan aktivitas fisik. Namun sebaliknya, jika bahu yang digambarkan relatif kecil, maka kandidat tersebut cenderung menghindari aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan fisik. Dan apabila kandidat tidak menggambar bahu sama sekali, artinya bisa diartikan bahwa orang tersebut sedang memiliki masalah kondisi fisik tangan dan menggambarkan efektivitas dan agresivitas. Berikutnya untuk gambar lengan dan tangan. Ada beberapa penilaian yang bisa dilihat berdasarkan gambar tangan dan lengan. Antara lain, jika gambar tangan sedang memegang suatu benda, artinya teman-teman menunjukkan sifat yang aktif dan juga ringan tangan. Jika teman-teman menggambar tangan yang sedang menggenggam, artinya teman-teman sedang memiliki dendam atau keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Jadi, hindarilah menggambar manusia tangannya itu yang sedang menggenggam. Jika menggambar tangan yang tersembunyi di balik badan atau di dalam saku, artinya menunjukkan sifat ketertutupan dan konflik dari seseorang. Teman-teman juga harus menggambar leher yang melambangkan kontrol impuls. Berikutnya adalah bagian kaki. Gambar kaki merupakan simbolisasi dari kestabilan, gerakan, dan juga kekuatan seseorang di dalam lingkungannya. Kandidat tidak menyertakan gambar kaki itu akan menunjukkan ketidaknyamanannya terhadap situasi di saat ini. Jika gambar kakinya sedang melakukan suatu aktivitas, berlari ataupun melompat dan juga berjalan, itu mengungkapkan bahwa orang tersebut memiliki mobilitas yang tinggi.
Kaki melambangkan kontak dengan kenyataan, dukungan, stabilitas, dan keamanan. Kaki juga melambangkan seksualitas dan juga agresivitas. Ada beberapa tips yang harus teman-teman perhatikan jika teman-teman ingin lolos dalam menggambar manusia. Pertama, gambarlah sesuai dengan jenis kelamin atau manusia yang nyata. Teman-teman dapat mulai menentukan dari jenis kelamin orang yang akan teman-teman gambar. Tetapi disarankan untuk menggambar sesuai dengan jenis kelamin teman-teman. Jika teman-teman laki-laki, maka teman-teman harus menggambar orang laki-laki yang juga ada jatunnya. Tapi jika teman-teman adalah perempuan, maka sebaiknya gambar orang yang teman-teman gambar itu juga berjenis kelamin perempuan. Teman-teman juga bisa menggambar manusia yang ada di dunia nyata seperti role model, selebriti, dan lain sebagainya. Jangan pernah menggambar karakter anime ataupun juga kartun. Ingat ya teman-teman, jangan menggambar orang dalam bentuk anime ataupun kartun. Karena kalau teman-teman menggambar manusia dalam bentuk anime atau kartun, teman-teman akan langsung didiskualifikasi. Teman-teman bisa menggambar manusia bebas. Dan jika teman-teman ingin menjadi anggota Bawaslu, pastikan juga teman-teman menggambar manusia yang profesinya itu adalah sebagai anggota Bawaslu yang memiliki ciri khas dalam gambar teman-teman tersebut. Misalnya teman-teman bisa aja menggambar manusia dengan kaca pembesar. Nah, kaca pembesar itu juga bisa diibaratkan teman-teman sedang melakukan pengawasan, atau misalnya ada gambar teropong yang identik dengan pengawasan, tugas-tugas pengawasan yang dilakukan. Tips yang kedua adalah perhatikan detail gambar. Gambar teman-teman nantinya harus lengkap dari ujung kaki hingga kepala, terutama di anggota tubuh yang kecil seperti alis, bulu mata, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar penguji itu dapat menilai kepribadian teman-teman dalam bekerja sedetil apa. Teman-teman juga dapat menggambar ekspresi seperti gambar orang yang sedang senang, sedih, atau bingung. Kalau senang, artinya teman-teman bahagia dan optimis dalam menjalankan berbagai jenis pekerjaan. Selain itu, teman-teman juga bisa menambahkan atau ciri khas yang menunjukkan gambar, atau teman-teman bisa menggambar orang yang menunjukkan ciri khas profesinya ya. Misalnya teman-teman juga bisa menambahkan orang sedang memegang kertas, pensil, ataupun juga laptop, atau sedang melakukan presentasi, atau juga sedang memberikan sosialisasi. Tentunya teman-teman semakin bingung ya, apalagi bagi teman-teman yang tidak pintar menggambar seperti saya. Meskipun kita sudah mencoba untuk berlatih membuat gambar, tapi tetap saja gambarnya itu belum mewakili apa yang kita imajinasikan. Karena itu, lagi-lagi teman-teman bisa mulai berlatih untuk menggambar orang. Nanti juga teman-teman harus berlatih untuk menggambar pohon dan juga menggambar rumah. Di next video kita akan membahas tentang menggambar pohon dan juga menggambar rumah. Jadi pastikan teman-teman kita mulai lagi belajar seperti anak-anak PAUD atau anak TK ya. Jadi kita harus mulai belajar menggambar manusia secara detail, perhatikan garis-garisnya juga, sehingga pada saat teman-teman nanti disuruh menggambar orang, teman-teman tidak lagi mengalami kebingungan dan gambar teman-teman itu mendekati sempurna. Usahakan bentuknya juga proporsional, jangan sampai kepalanya terlalu besar atau tangannya juga terlalu kecil. Ukuran secara keseluruhan juga akan dinilai. Gaya orang yang digambar juga memiliki arti tersendiri. Jika posisi tangan terbuka itu menunjukkan karakter seseorang yang terbuka. Sedangkan jika teman-teman menggambar orang dengan posisi tangan tertutup atau tangannya itu masuk ke dalam saku, itu menunjukkan adanya masalah dalam hubungan sosial. Teman-teman juga bisa menggambar orang dalam posisi duduk, berdiri, berbaring, dan sebagainya. Yang pasti, jangan lupa untuk menggambar secara detail seluruh anggota tubuh manusia. Terakhir, perhatikan garis gambar. Setiap psikotes gambar pastilah diperhatikan garisnya.
Hindari menggambar dengan garis yang terputus-putus. Jangan juga terlalu tebal garisnya dan juga jangan terlalu tipis, dan mulailah menggambar dengan satu tarikan. Ternyata ketebalan garis di beberapa bagian gambar juga dapat menunjukkan kepribadian seseorang. Pertama, garis pada wajah. Jika adanya penekanan, artinya kamu memiliki kepribadian yang kurang percaya diri. Penekanan pada bagian leher menunjukkan bahwa teman-teman memiliki tekad yang kuat dan tinggi. Penggambaran secara detail pada orang juga memiliki arti tersendiri. Misalnya, terdapat gambar jam tangan dan sabuk pinggang. Hal ini juga menunjukkan karakter bahwa teman-teman adalah orang yang disiplin. Jam tangan itu boleh teman-teman gambar untuk menunjukkan teman-teman itu disiplin. Tapi jika menggunakan gelang, kalung, atau cincin, itu sebaiknya tidak usah teman-teman gambar karena akan menunjukkan kepribadian teman-teman yang menyukai harta. Ukuran gambar juga mempengaruhi penilaian kepribadian. Gambar yang terlalu kecil menunjukkan kepribadian yang introvert, yang lebih cocok bekerja di balik layar tanpa banyak bertemu dengan orang. Begitu juga sebaliknya. Hal lain yang harus diperhatikan saat mengerjakan psikotes gambar orang adalah letak gambar di posisi tengah lembar kertas yang disediakan oleh penguji. Jadi pada saat teman-teman dibagikan kertas kosong A4 atau kertas F4, pastikan teman-teman itu menggambarnya di tengah-tengah center, tidak terlalu kecil dan juga tidak penuh kertas. Jadi gambarlah secara profesional. Gambarlah secara detail mulai dari kepala hingga juga kaki. Perjelas gendernya, apakah gambarnya itu jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki. Pastikan juga profesi orang yang sedang teman-teman gambar tersebut lengkap dengan atributnya. Misalnya orang yang teman-teman gambar tersebut berprofesi sebagai seorang dokter, guru, hakim, pengacara, ASN, dan lain sebagainya. Selain itu, gambar teman-teman juga harus menunjukkan umur. Berapa kira-kira umur dari orang yang sedang teman-teman gambar. Pastikan juga umur orang yang sedang teman-teman gambar lebih tua dari umur teman-teman ya. Gambarlah orang yang sebahagia mungkin, yang tercermin dari gambar sorot mata dan juga bentuk bibirnya. Nah, ini juga lagi-lagi bagi teman-teman yang tidak bisa menggambar seperti saya, itu akan sulit sekali untuk mengekspresikan apa yang kita inginkan. Karena itu banyak-banyaklah untuk berlatih. Mudah-mudahan dengan berlatih akan membuat teman-teman semakin mahir menggambar. Teman-teman bisa minta bantuan dari teman, keponakan, ataupun juga melihat tutorial tentang bagaimana menggambar orang yang baik. Berikutnya, perhatikan garis gambarnya. Orang yang menggambar dengan ragu-ragu, maka garis gambarnya akan terlihat ragu-ragu juga. Oke teman-teman, itu dia pembahasan tentang psikotes menggambar manusia. Semoga video ini bermanfaat dan penjelasan saya juga cukup jelas. Bagi teman-teman yang masih ragu dan masih memerlukan penjelasan lanjutan, silakan di komen. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa.